Keluarga Dika, Maya, dan dua anak mereka, Asa dan Aldo, pindah ke sebuah rumah tua yang tampaknya sempurna untuk memulai hidup baru. Namun, setelah mereka tinggal di sana, mereka mulai merasakan kejadian-kejadian aneh yang tidak dapat dijelaskan. Dika, yang awalnya tidak percaya, segera mengetahui bahwa keluarganya terperangkap antara dua dunia, dunia nyata dan dunia yang tak kasat mata. Dalam perjuangan untuk bertahan hidup, mereka harus menghadapi kekuatan gelap yang berusaha menarik mereka ke dunia yang lebih gelap dan berbahaya. Keluarga Dika baru saja pindah ke rumah besar yang terletak jauh dari keramaian kota. Rumah itu terlihat sempurna dengan halaman yang luas dan pohon-pohon tinggi yang memberikan kesan damai. Meskipun begitu, ada aura yang tidak dapat dijelaskan yang menyelimuti tempat itu. Dika menganggap perasaan itu sebagai kekhawatiran biasa setelah pindah ke tempat baru, namun Maya merasakan kegelisahan yang lebih dalam. Maya, yang mengetahui lebih banyak tentang rumah itu, berusaha menyembunyikan ketakutannya. Rumah itu bukan hanya rumah biasa, rumah itu adalah tempat yang penuh dengan misteri dan kisah kelam. Mereka berempat berusaha beradaptasi dengan lingkungan baru. Asa, anak perempuan mereka yang berusia 7 tahun, sering merasa tidak nyaman dengan rumah itu. "Mama, ada seseorang yang mengawasi kita," katanya suatu malam, saat mereka sedang makan malam bersama. Aldo, adiknya yang masih 5 tahun, sering berbicara dengan sosok yang tidak terlihat. Dika, yang masih meragukan semua hal itu, menganggapnya sebagai khayalan anak-anak. Namun, Maya merasakan sesuatu yang berbeda. Pada malam pertama mereka di rumah baru, Dika terbangun karena mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Suara itu terdengar jelas, padahal seluruh keluarga sudah tidur dengan tenang. Pikirannya mulai terjaga. Ia mengecek ke atas, tetapi tak ada siapapun. Semua pintu kamar tertutup rapat. Tidak ada yang aneh, atau begitulah yang ia kira. Namun, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tidak seperti suara rumah berderak karena usia, suara itu terdengar seperti seseorang berjalan di atas lantai, dengan langkah-langkah yang teratur dan hati-hati. Malam demi malam, perasaan aneh itu terus mengganggu Dika. Asa mulai sering terbangun di tengah malam, menangis tanpa alasan yang jelas, dan Aldo sering bermain sendiri di sudut ruangan, berbicara pada sosok yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. Suara bisikan mulai terdengar di seluruh rumah, dan bayangan-bayangan samar mulai muncul di sudut matanya. Suatu malam, setelah kejadian yang sangat mengganggu, Dika merasa perlu berbicara dengan Maya. "Maya, ada yang aneh dengan rumah ini. Aku merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi kita. Apa kau tahu sesuatu?" Maya terdiam. Ada sesuatu yang ingin ia katakan pada Dika, sesuatu yang ia sembunyikan lama. Wajahnya tampak sangat cemas. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, Maya akhirnya mengungkapkan rahasia yang selama ini ia simpan. "Dika, ada sesuatu yang harus aku katakan padamu. Kita tidak bisa tinggal di sini tanpa memahami apa yang terjadi di rumah ini." Dika terkejut, tetapi mencoba mendengarkan dengan seksama. Maya melanjutkan, "Keluargaku, kami bukan manusia biasa. Kami terperangkap di antara dua dunia, dunia nyata dan dunia yang tak kasat mata. Kami memiliki kemampuan untuk menghilang dari pandangan manusia, tetapi jika kami terlalu sering muncul di dunia ini, makhluk-makhluk dari dunia yang tak kasat mata akan datang untuk mengambil alih tubuh kami. Kami harus menjaga keseimbangan, Dika." Dika terdiam, tidak tahu apa yang harus dikatakan. "Apa maksudmu, Maya? Kau serius?" tanyanya, suaranya penuh kebingungan dan ketakutan. Maya mengangguk pelan. "Ayahku berasal dari keluarga yang memiliki kekuatan itu. Kami bukanlah manusia biasa. Aku mulai merasakannya sejak aku kecil, tetapi aku tidak ingin memberitahumu, karena aku takut kau akan meninggalkan aku. Aku tak tahu apa yang harus dilakukan." Semuanya mulai terasa sangat nyata sekarang. Kejadian-kejadian ini bukan kebetulan, Dika. Kita terjebak dalam dunia yang tidak kita pahami sepenuhnya. Dika merasa bingung dan takut, namun ada satu hal yang lebih menakutkan lagi yang ia rasakan,
kenyataannya, ia mulai merasakan gejala-gejala yang sama. Ia merasa tubuhnya tidak sepenuhnya terkendali. Perasaan terpecah dan hilang, seolah dirinya terperangkap di dua dunia pada saat yang sama. Ia pun bertanya kepada Maya tentang apa yang harus mereka lakukan untuk bertahan hidup, tetapi Maya hanya bisa menatapnya dengan cemas. Mereka harus bertahan di rumah ini, menghadapi ancaman yang ada, dan menjaga keseimbangan agar tidak jatuh sepenuhnya ke dunia tak kasat mata. Dika semakin gelisah. Keanehan-keanehan itu semakin sering terjadi. Asa seringkali berbicara dengan sosok yang hanya bisa dilihat olehnya, dan ia mengaku bahwa temannya itu sedang mengawasi mereka. Aldo, meskipun masih kecil, tampak tak takut lagi dengan apa yang dilihatnya. Ia bahkan sering tertawa dan berinteraksi dengan makhluk yang tidak bisa dilihat oleh Dika dan Maya. Keadaan semakin buruk, hingga suatu malam, Dika merasa dirinya benar-benar kehilangan kendali. Ia merasa tubuhnya semakin berat, seolah-olah sesuatu sedang berusaha menariknya ke dalam kegelapan yang tak terlihat. Suatu malam, Maya terbangun dan mendapati Dika berdiri di lorong rumah, matanya kosong dan pandangannya hampa. Asa dan Aldo, yang terbangun karena suara aneh, terlihat seperti berada dalam keadaan yang sama. Asa berkata pelan, "Mereka datang lagi, Mama." Mereka semakin dekat. Maya berusaha menenangkan anak-anaknya, tetapi ia tahu bahwa mereka sudah sangat dekat dengan titik batas. Jika mereka tidak segera bertindak, dunia tak kasat mata akan menarik mereka lebih dalam, sampai akhirnya tubuh mereka bisa diambil oleh makhluk jahat yang ingin menguasai dunia ini. Dika, yang sudah berada di ambang keputusasaan, mendengar suara bisikan yang semakin keras. Suara itu semakin jelas, seolah datang dari dalam tubuhnya sendiri. "Kau sudah terlambat, Dika," suara itu berkata. "Keluargamu akan menjadi milik kami." Maya, yang telah mengetahui tentang kekuatan keluarganya, tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan ancaman ini adalah dengan melakukan ritual yang sangat berbahaya. Ritual itu bisa membawa mereka kembali ke dunia nyata, tetapi itu juga bisa berisiko tinggi. Mereka membutuhkan bantuan seorang paranormal yang mengerti tentang dunia tak kasat mata. Dengan bantuan paranormal itu, mereka melakukan serangkaian ritual yang sangat berisiko. Setiap langkah ritual membawa mereka lebih dekat kepada kekuatan jahat yang berusaha merebut tubuh mereka. Malam itu, dunia sekitar mereka mulai bergetar. Makhluk-makhluk gelap itu mulai muncul, menyerang dengan kekuatan yang luar biasa. Asa dan Aldo yang semula tampak takut, kini seolah-olah sudah tahu apa yang harus dilakukan. Mereka membantu orang tua mereka dalam menjaga keseimbangan, meskipun mereka tidak benar-benar memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Maya melafalkan mantra-mantra dengan suara gemetar, dan Dika berusaha menahan kekuatan yang menyerangnya. Dalam kegelisahan dan kegelapan yang mencekam, mereka berjuang bersama-sama untuk menjaga dunia mereka tetap utuh. Akhirnya, dengan keberanian dan tekad yang kuat, ritual itu berhasil. Mereka berhasil mengatasi ancaman itu, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Dunia tak kasat mata itu kini mulai memudar, tetapi Dika tahu bahwa kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi. Setelah ritual selesai, keluarga Dika kembali menjalani hidup mereka, namun mereka menyadari bahwa mereka harus tetap menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia yang tak kasat mata. Mereka harus hidup dalam bayang-bayang, menghindari makhluk-makhluk jahat yang terus mengawasi. Kehidupan mereka menjadi lebih sepi dan penuh kewaspadaan. Dika tahu, ancaman itu belum berakhir. Mereka harus terus berjuang untuk bertahan hidup. Meskipun hidup mereka kembali tenang, mereka tetap harus berjuang melawan kekuatan yang tidak terlihat. Dunia yang tak kasat mata tetap mengintai, dan Dika, Maya, Asa, dan Aldo harus siap kapan saja menghadapi ancaman itu lagi. Dunia mereka kini berbeda, dan mereka tahu, mereka tak akan pernah benar-benar lepas dari bayangan gelap yang selalu mengawasi.